Check one. Edit Pro 2.1 sounds beyond Tapi Pak Kadis, saya kepingin mengetahui seperti apa kegiatan Dispora dalam rangka Festival Danau Tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas, PLT Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wajo, akan menyampaikan pelaksanaan Festival Danau Tempe tahun 2024 yang akan kita laksanakan pada tanggal 23 sampai 28 Agustus 2024. Jadi tahun 2024 ini kita kembali akan melaksanakan Festival Danau Tempe yang tempat penyelenggaraan itu ada dua tempat, yaitu pertama di Desa Asorajang dan kedua di Lapangan Merdeka Singkang. Ada perbedaan antara tahun lalu dengan kali ini, di mana tahun lalu itu dilaksanakan di RTH. Namun karena RTH belum memiliki payung hukum untuk penggunaan lapangan di sana, sehingga kita belum bisa melaksanakan kegiatan di RTH tersebut. Jadi kami mohon maaf kepada pelaku UMKM yang berada di sekitar RTH, kami tidak bisa laksanakan kegiatan di RTH. Selanjutnya kami ingin sampaikan bahwa tahun lalu itu juga berlangsung selama 3 hari. Namun karena animo masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang cukup padat, sehingga tahun ini kita sampai 6-7 hari pelaksanaan. Namun konsekuensinya adalah kita mungkin membutuhkan pembiayaan tambahan. Karena itu ada vendor, ada event organizer yang bersedia membantu untuk mencukupkan biaya pelaksanaan selama 6-7 hari tersebut. Oleh karena itu biaya yang kami anggarkan untuk booth atau tenan itu hanya 9 tenda dalam waktu 3 hari, tetapi karena ada tambahan sampai 28 tenda dan berlangsung selama 6-7 hari, sehingga beberapa booth itu kemudian oleh vendor diadakan pembayaran untuk bagi yang ingin mengikuti pameran atau expo di sana. Namun bagi yang UMKM yang kami bina dan di Sprindakop, kita sediakan secara gratis. Selanjutnya, selama pelaksanaan ini saya ingin sampaikan bahwa pembukaan akan dilaksanakan di tanggal 23 malam. Itu akan diputar video rekaman sambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sudah kita minta untuk direkam di Jakarta. Beliau kirim videonya dan kita akan putar selaku menteri yang akan membuka acara kami. Kemudian ada sambutan Bupati dan sambutan dari pejabat dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pembukaan ini dilaksanakan di Lapangan Merdeka dan akan dihibur oleh Yohana dan DNT Band. Itu akan menghibur acara pembukaan kita, di samping ada hiburan-hiburan lainnya. Selanjutnya besoknya itu kan kita adakan di Desa Asorajang lomba perahu hias, kemudian lomba balap perahu dan lomba balap perahu dayung dan mesin. Nah, itu kita adakan di Desa Asorajang. Tahun lalu kita adakan di Desa Nepo, namun karena kondisi air masih tinggi, salah satunya tempat yang bisa kita pakai sekarang ini adalah di Desa Asorajang. Walaupun cukup sempit di situ, tetapi itu bisa dekat dengan Danau Tempe. Itu kita akan adakan di Desa Asorajang dan dihibur oleh performance UKV. Kita akan dihibur di sana dan kita akan bersama masyarakat di sana melaksanakan kegiatan memeriahkan Festival Danau Tempe di Desa Asorajang. Kemudian malam harinya itu tanggal 24 sampai 25. Jadi kita akan adakan lomba menyanyi yang kita sekarang ini di branding menjadi Festival Danau Tempe Idol atau FDT Idol 2024. Jadi bagi pemenang lomba FDT Idol nanti akan menjadi branding namanya. Misalnya namanya siapa, di belakang namanya ada
brandingnya FBT Idol 2024 supaya kita bisa mengenali, kita bisa mudah mempromosikan yang bersangkutan untuk di lomba-lomba yang lain. Kemudian kalau ada acara kita sudah bisa mengetahui siapa yang layak untuk kita undang atau pakai jasanya untuk menghibur kita. Seperti itu diadakan di malam hari 24 sampai 25 jam 8 sampai jam 10 malam di Lapangan Merdeka. Kita akan sediakan panggung di sana, panggung kita akan dilengkapi dengan videotron sepanjang sepanjang sisi di kanan kiri dan di belakang panggung videotron. Kemudian pada tanggal 25 pagi kita akan adakan lomba jajanan tradisional dan masakan tradisional Bugis. Jadi kita akan lombakan bagi yang memiliki usaha atau UMKM yang bergerak di bidang makanan kuliner bisa menjadi peserta gratis. Jadi semua yang kita lombakan ini sifatnya gratis. Silakan siapa saja bergabung, baik itu juga dari kabupaten lain. Jadi kita tidak membatasi bahwa harus hanya orang Wajo yang menjadi peserta. Seluruh peserta boleh mendaftar baik pun dari kabupaten lain. Kami juga beberapa kali menyurati daerah lain untuk mengikuti kegiatan tersebut, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Festival Danau Tempe ini. Kemudian yang baru juga kita akan mengadakan event di dalam Festival Danau Tempe ini yang namanya Sengkang Fashion Carnaval. Sengkang Fashion Carnaval ini pertama dilakukan di tahun 2024 ini, dan kita mau jadikan ini sebagai event tahunan juga. Namun dalam waktu 2024 ini kita gabung dengan Festival Danau Tempe. Sengkang Fashion Carnaval ini mengusung tema kain tenun sutra. Jadi tenun sutra ini kita akan bangkitkan, kita akan lombakan untuk dipakai sebagai fashion, dan kita akan mengundang siswa-siswa dari Sulsel. Kita sudah bersurat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Selatan untuk mempromosikan kegiatan kita. Mudah-mudahan siswa kita dari Sulsel bisa mengikuti. Namun juga masyarakat kita yang ingin tampil sebagai memperagakan busana khas sutra, kita undang semua di tanggal 24 sampai 25 itu untuk kategori umum bersama dengan mahasiswa, bersama dengan pelajar. Kemudian tanggal 25 sampai 27 itu juga kita undang sebagai peserta seluruh aparatur ASN, baik itu Pemda Wajo, begitu juga instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, dan organisasi lainnya. Kita undang di tanggal 26 sampai 27. 27 itu khusus kecamatan, karena kecamatan itu banyak peserta yang akan berpartisipasi di Sengkang Fashion Carnaval ini, maka kita khususkan di tanggal 27 sore hari di depan di Jalan Masjid Raya itu akan ada peserta kita dari kecamatan. Jadi ada pun rute dari festival karnaval ini, Karnaval Fashion Sutra ini mengambil rute dari Masjid Raya, lewat di depan gabungan dinas, kemudian penghormatan di Jalan Masjid Raya, di depan Masjid Raya, kemudian jalan sedikit sampai ke apakah di dekat BRI atau di Tekowajo, nanti kita lihat kondisinya, kemudian kembali ke Masjid Raya. Jadi rutenya hanya sedikit, tetapi yang ingin kita gaungkan adalah penggunaan pakaian sutra secara bersama-sama dengan kreasi masing-masing. Kemudian juga akan menjadi penilaian ketika ada peserta yang menggunakan maskot sutra. Selanjutnya pada tanggal 26 pagi itu, 26 pagi hari Senin, 26 pagi di Lapangan Merdeka kita adakan penjurian lomba desain motif kain tenun sutra yang akan nanti didedikasikan atau akan dibahas kembali untuk menjadi motif kecamatan. Sekarang kan KIK kita, Kekayaan Intelektual Komunal, sudah tercatat atas nama Kabupaten Wajo. Motif sutra ada beberapa. Sekarang kita ingin ada juga motif kecamatan. Misalnya Kecamatan Pamana, motifnya apa? Kecamatan
tempe Kecamatan Tanah Sitoro, motifnya apa yang bisa kita daftarkan di Kemenkumham sebagai kekayaan intelektual komunal kecamatan. Itu kita akan juri penjurian di tanggal 26. Kemudian di tanggal 27 itu kita akan lombakan desain logo Pekan Olahraga Sulawesi Selatan yang akan menjadi tuan rumah Kabupaten Wajo. Jadi kita sudah bisa mendesain logonya. Kita akan jurikan pada tanggal 27 pagi di Lapangan Merdeka. Kemudian penjurian juga kita akan laksanakan di tanggal 28 pagi, itu lomba fotografi. Lomba fotografi ini mengusung tema Danau Tempe. Jadi peserta yang ingin mengikuti lomba fotografi ini diharapkan mengambil objeknya itu Danau Tempe, termasuk juga segala bentuk kondisi yang ada di Danau Tempe, apakah itu kondisinya perlu diselamatkan atau keindahannya atau hal-hal yang menjadi menarik untuk kita lombakan, maka itu juga kita jadikan syarat sebagai lomba fotografi. Jadi objeknya adalah Danau Tempe dan ditambah dengan bisa juga kegiatan yang selama pelaksanaan FDT, mulai dari karnaval tadi, fashion karnaval, lomba perahu, kemudian desain, setiap atraksi yang ada di dalamnya di foto, kemudian foto yang bagus itu kita akan jadikan nominasi untuk mendapatkan penghargaan. Nominasi itu akan dijurikan pada tanggal 28 pagi di Lapangan Merdeka. Selanjutnya kita akan mengadakan juga lomba fashion show. Fashion show ini mengusung tema pakaian adat untuk orang dewasa, pakaian adat menggunakan hijab. Jadi menggunakan hijab, fashion show-nya bukan di jalan karena ini malam hari, kita adakan di panggung utama. Kita akan adakan di malam hari tanggal 26 sampai 27, 2 malam berturut-turut. Di panggung itu kita akan adakan lomba fashion show busana adat dengan menggunakan hijab. Kemudian juga kategori berikutnya adalah untuk anak-anak atau cilik menggunakan pakaian adat. Selanjutnya di tanggal 28 ini pagi hari dan sore hari itu ada tari kreasi, lomba tari kreasi. Kemudian di malam harinya kita adakan penutupan yang dihibur oleh Andi Ila, Lida dan DNT Band. Di samping itu juga ada juga persembahan dari Hersa Bahar di tanggal 26 malam. Jadi ada beberapa artis lokal kita yang sudah memiliki nama di Wajo ini kita undang untuk menghibur penonton pada saat sepanjang lomba ini. Kemudian setiap lomba itu kita sudah siapkan hadiah berupa piala, kemudian piagam, kemudian ada beberapa yang berupa uang tunai. Itu kita sudah siapkan sebagai panitia. Dan alhamdulillah melihat acara kami ini, ternyata Bank Indonesia Sulsel dan Bank Sulsel Bar cabang Sengkang itu akan membantu kita menambah hadiah dalam bentuk barang, yaitu 1 unit televisi setiap lomba juara favorit. Jadi di samping kami ada 1, 2, 3 yang kami pilih, kemudian ada juga juara favorit yang akan diberikan hadiah oleh Bank Indonesia berupa televisi Bank Indonesia dan Bank Sulsel Bar. Itu televisi 32 inci. Jadi cara pemenangnya, cara menentukan pemenang juara favorit itu melalui voting Kris. Jadi nanti setiap peserta akan mendapatkan kode unik berupa nominal biaya voting. Jadi paling tinggi 1.000, paling rendah Rp100. Setiap peserta akan mempromosikan untuk mengkampanyekan nomor kode uniknya. Peserta yang paling banyak di vote itulah yang akan memenangkan setiap kategori lomba tadi. Itu ada 12 kategori lomba yang akan mendapatkan juara favorit dari Bank Indonesia dan Bank Sulsel Bar. Jadi kami ucapkan terima kasih atas sponsorship yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan Bank Sulsel Bar.
Demikian rundown acara selama FDT 2024. Kami mengharapkan partisipasi masyarakat untuk hadir dan ikut serta dalam kegiatan Festival Danau Tempe ini yang kita kemas dengan beberapa lomba di dalamnya, sehingga memakan waktu 6 sampai 7 hari lamanya. Oleh karena itu bagi masyarakat yang mungkin terganggu dalam kegiatan aktivitasnya karena adanya kegiatan selama lomba ini, kami mohon dimaafkan. Demikian yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kami berjalan lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.